Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi warga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saudara-saudaraku semuanya, di video kali ini saya akan membongkar sebuah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi ketika terjadi keributan di Padepokan. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Dari video ini kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah rahasia yang luar biasa yang nanti saya tampilkan selengkapnya. Yang pertama, di video ini sudah sangat jelas ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek karena dia memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi komunikasi di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Jadi dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi admin saya tidak bisa, tidak ditanggapi, itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya. Siapa kamu? Semuanya sekarang mungkin ini kulitnya. Jadi di sini ya untuk semuanya kita belajar bersama. Ada yang apa itu yang dipakai, ada bedanya. Jadi lebih dulu dari saya sebenarnya, dan saya belajar pada videonya. Juga ini ada Mr. Budi, ya Kapolres Aljo. Dulu Jember pagi, ya beliau juga alumni HC dan juga senior saya. Saya sekarang juga mulai mengajar untuk ini dan ini dan ketemu dengan ada semua. Ya, harapannya ini juga mungkin sudah jalannya Allah ya dan semuanya kita menjadi saudara dalam suatu wadah PKHI, ya Persatuan Komunitas Hipnotis Indonesia.
selesai. Di sini masih buat saya. Jadi sebelum itu mereka semua makanya saya sambil jadi kita jadi bukan saudara semuanya kan ya saudara Oke, selamat datang semuanya. Sekarang mungkin ini kuliahnya. ya. Jadi di sini ya untuk semuanya kita belajar bersama. Bisa ada yang apa itu yang dipakai. Hanya bedanya Mister lebih dulu dari saya belajar, dan saya belajar pada videonya. Juga ini ada Mister Budi, ya Kapolres Kapolres itu dulu Kapolsek Jember benar pagi, ya beliau juga alumni HC dan juga senior saya. Dan kebetulan saya sekarang sudah mulai mengajar untuk di HC ini dan ketemu dengan anda semua. Ya, harapannya ini juga mungkin sudah jalannya Allah ya Gus ya, dan semuanya kita menjadi saudara dalam suatu wadah PKHI, ya Persatuan Komunitas Hipnotis Indonesia. Ya, jadi dengan menjadi sebuah bacaan, tapi sering dapat ada enak. Kalau itu suka nggak enak, ya. Jadi dan mengikuti dari saluran apa? Siap, yakin dengan Al-Quran ya? Iya. Jadi, nggak apa-apa sana dulu. Santai saja. Yakin dengan Al-Quran. Yakin kalau Al-Quran adalah sifat. Yakin kalau Al-Quran adalah sifat obat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nafas. Sebut dulu. Itu aja nggak apa-apa. Apa saya ditanya? Ditanya apa? Ditanya siapa? 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 Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kau tanyakan aku? Kamu istri saya.
salahku. Siapa yang ngirim kamu? Tidak perlu tahu. Siapa? Tidak perlu tahu. Tubuhmu akan panas kalau baca ayat Al-Quran nanti. Siapa nama? Siapa yang nyuruh kamu? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa kamu? Dari mana kamu? Kamu dari mana kamu? Sebutkan asalmu dari mana? Tidak perlu tanya. Aku tidak suka. Kenapa kamu selalu nempel? Bukan salahku. Siapa? Salah siapa? Bukan kuasaku. Salah siapa? Tidak perlu tanya. Kiriman dari mana ini? Dia berkaitan dari kalimat tiga kali, selawat 3 kali. Tarik nafas. Ini beliau sambungannya sebenarnya hampir sama sih kayak di pabrik hampir sama. Beliau ini ada hubungannya dengan pekerjaan yang dengan tampilan sekarang. Apa yang terjadi dengan istri tidak lepas dari pekerjaan yang lakukan. Itu dari sisi sebelah kanan, dari segi importansinya atau dari segi emaknya, itu keduanya dari sebelah kanan. Jadi kalau semuanya mau tidur itu pasti rasanya nggak enak, pasti rasanya nggak enak, gelisah, terus nggak nyaman gitu. Terus ada masalah di bagian perutnya, iya kan? Karena gini, sesuatu penyakit medis itu ada 3. Yang pertama ain, yang kedua itu tempelan, yaitu menempel karena 4 hal: tempat, nasab, maksiat, dan tidak taat. Kalau ini salah satunya gangguannya dari amal atau dari luar. Dikuatkan yang di dalam, nanti di luar nggak bisa masuk. Saya harus amalkan. Pertama, setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang pertama, setiap keluar masuk rumah, terus setiap masuk keluar kantor, konsen, kan? Setiap masuk konsen baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap keluar masuk. Terus diusahakan rumah tangganya selalu harmonis, jangan pernah ada ketidakridoan. Suami harus ridho dengan istri, istri juga ridho dengan kekurangan suami. Karena ketika nggak marah, nanti gangguan jinnya nggak akan masuk, gitu loh. Masalahnya seperti itu. Kalau nggak marah, dia nggak akan masuk. Tapi karena ini sudah terlanjur masuk, maka harus dikeluarkan. Terus apakah bisa hanya dikeluarkan dengan semacam ini? Nggak bisa. Jadi sebenarnya kita itu simpel ya, kayak seperti diajarkan oleh Profesor tadi. Ketika kita memasuk masternya hipnotis pasti keluar. Cuman istiqomah nggak ngelakuin yang baik nih. Nah itu istiqomah nggak untuk nggak selalu marah, istiqomah nggak untuk selalu hatinya tenang. Nah supaya tenang, orang kan hatinya harus senang. Supaya senang, dia kan harus bersyukur. Nah supaya bersyukur, maka dia kan harus ingat kepada Allah. Supaya ingatnya harus berzikir. Gitu. Kuncinya seperti itu. Maka ini nanti ada amalan zikir yang istiqomah untuk diamalkan. Nanti saya kasih amalannya,
Terus nanti siapkan selain amalan secara zahiriahnya juga harus ada amalan secara batiniahnya. Yang pertama kunir. Kenapa kunir gitu? Karena kunir ini adalah obat yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Kunir itu disebut juga dalam ilmu hikmah itu tanaman semula jadi. Jadi nanti cari kunir, terus kunir itu ketika mendali bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, mengambilnya ketika jam 3 malam. Nanti saya menamakan, terus kunirnya diambil, setelah itu diparut, diambil airnya, jangan dicampur pakai air apapun, dibacakan surat Al-Ikhlas 17 kali, tahan nafas, sholawat 7 kali, terus diminumkan. Nah nanti bekas parutannya itu ditempatkan di pusarnya. Kenapa kok pusar? Sebab kita dulu itu pusar itu dulu itu kita sebelum makannya pakai mulut yang ini, kita itu makannya pakai yang ini. Maka ini yang disebut dengan sedulur batin kita, yaitu malaikat papan Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Nah itu perlu untuk selalu disapa. Dan nanti setelah itu panjenengan cari sapu lidi di rumah, terus nanti sapu lidinya dibacakan surat kepala kanan, taruh di depan sama nanti ditaruh di bawah tempat tidur, terus di tempat kerja. Itu saja yang dilakukan insyaallah. Saya kan juga nggak tahu ya sebenarnya ilmu hipnotis itu seperti apa. Makanya saya belajar ke sini. Ternyata ketika dipelajari nggak ada benturan sama sekali antara ilmu modern dan ilmu batiniah, ilmu kejawen, ilmu hikmah, nggak ada benturan. Yang penting orangnya itu ngerti gitu, mengkaji gitu. Cuman bahayanya kalau orang baru belajar ya, belum master kayak beliau ini, baru belajar mungkin baru tingkatan awal, kayak saya tadi baru tingkat awal itu, kalau hanya memahami sesuatu hal secara akal, pasti nanti menyalah-nyalahkan ilmu hikmah, pasti menyalah-nyalahkan goibiyah, seolah-olah goib itu nggak ada, cuma pakai logika aja. Padahal yang penting seduluran. Di sini alhamdulillah pelatihan di sini dapat ilmu yang sangat luar biasa, dari itu dia tambah saudara. Ilmu saya kan juga nggak tahu ya sebenarnya ilmu hipnotis itu seperti apa. Makanya saya belajar ke sini. Ternyata ketika dipelajari nggak ada benturan sama sekali antara ilmu modern dan ilmu batiniah, ilmu kejawen, ilmu hikmah, nggak ada benturan. Yang penting orangnya itu ngerti gitu, mengkaji gitu. Cuman bahayanya kalau orang baru belajar ya, belum master kayak beliau ini, baru belajar mungkin baru tingkatan awal, kayak saya tadi baru tingkat awal itu, kalau hanya memahami sesuatu hal secara akal, pasti nanti menyalah-nyalahkan ilmu hikmah, pasti menyalah-nyalahkan goibiyah, seolah-olah goib itu nggak ada, cuma pakai logika aja. Padahal kalau terus dipelajari ilmu hipnosis ini, dulu-dulunya sama, kayak semuanya biar kita tenang, kita harus percaya, harus yakin ya. Kalau dalam ilmu hikmah itu, kalau kita harus yakin, harus melalui empat amalan syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Jadi harus ketika kita ingin yakin, kita harus mengamalkan dari istiqomah. Setelah mengamalkan istiqomah jadi kebiasaan akhirnya jadi mahabbah, suka. Orang kan tergantung kebiasaannya, biasa berkata baik, biasa berpikir yang baik, pikirannya tenang, hatinya senang. Kalau orang hatinya senang ya rezekinya banyak, sedih aja orang yang tidak senang kok gitu. Nah ini mohon maaf ya, saya minta materi yang kedua untuk bisa lebih bahagia gitu, rumah tangganya, terus syukurnya, zikirnya, itu aja sih insyaallah.